pantas kamu gitu loh. Sama Allah sudah dikasih rezeki setahun penuh loh. Bisa makan daging kambing, makan steak, makan daging ayam, daging ikan. Masuk disuruh nyembelih kambing satu setahun sekali tok loh. Masuk enggak mau. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di Podcast Surabaya Mengaji. Di podcast ini insya Allah kita akan membahas seputar tema-tema Islam yang dikemas dengan menarik dan santai. Bersama guru kita di episode kali ini yaitu Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Insya Allah Ustadz, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan salah satu hari raya kaum muslimin yaitu Hari Raya Idul Adha. Yang mana kita di dalam hari raya tersebut ada satu amalan yang luar biasa sekali yaitu berkurban, Ustaz. Jadi judulnya ini, Mampukah Aku Berkurban? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti ada mungkin tips-tips dan juga yang lain sebagainya. Kita bahas terlebih dahulu keutamaan berkurban dulu, Ustaz. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Berkaitan dengan keutamaan berkurban, ya ada sebuah hadis yang sahih, karena ada juga yang dhaif ya. Di antara yang sahih adalah Nabi SAW bahwasanya beliau pernah bersabda, yaitu kelak pada hari kiamat ini akan didatangkan hewan yang dikorbankan tersebut ya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Ini menunjukkan bahwasanya semakin seseorang berkorban dengan yang lebih afdol, besok di hari kiamat ya datangnya seperti itu ya. Yang kambingnya gemuk, yang mungkin sapi ya datangnya seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan, dan tidaklah darah itu jatuh ke tanah kecuali darah itu sudah sampai Allah duluan, maksudnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dulu ya. Nah, ini adalah sebuah keutamaan berkorban yang menunjukkan bahwa korban ini insya Allah termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam rangka mengamalkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah kemudian tidak mau berkorban, maka janganlah dia dekati tempat sholat kami. Ya, ini kan sebuah ancaman yang cukup serius ya. Maka dengan kita berkorban dan kita punya kemampuan, maka kita bisa menghindarkan diri kita dari ancaman tersebut. Seperti itu. Baik, kemudian berkurban ini kan salah satu ibadah juga, Ustaz. Nah, yang namanya ibadah tentu ada aturannya, kemudian ada adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau kurban sendiri nih gimana, Ustaz? Dan juga mungkin dari pemirsa ada yang hendak berkurban tahun ini, apa ini yang perlu dipersiapkan, Ustaz? Yang perlu dipersiapkan pertama jelas mungkin niat yang kuat. Ya. Tanpa niat yang kuat, sekaya apapun orang nggak akan mau berkorban. Ya. Jadi yang pertama adalah niat, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Dan juga yang tidak kalah penting, dia harus belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan korban. Iya, apa saja larangannya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh ambil rambut semenjak dia berniat dan sebagainya. Jadi niat dan harus mau untuk belajar ilmu syar'i yang berkaitan dengan korban, ini penting sekali. Baik, kemudian ini kita membahas fenomena, Ustadz, yang mungkin terjadi di sebagian kaum muslimin yang dia itu sebenarnya mampu dalam artian secara finansial, Ustadz ya. Tiap tahun mungkin ganti smartphone, kemudian sering healing sana sini, atau mungkin sering update restoran mana, makan di restoran A, B, C dan sebagainya. Tapi ketika mau masuk bulan Dzulhijjah ini, kalau ada pengumuman poster yuk berkurban, ini terasa berat, Ustaz. Padahal dia sebenarnya mampu, bahkan membeli yang kategori hewan yang tinggi pun mampu. Nah, ini gimana nasihatnya, Ustaz? Nasihatnya adalah hendaknya mengingat sabda Nabi SAW yang tadi kita sampaikan ya. Barang siapa yang sama Allah diberi kelapangan kemudian nggak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Memang menurut jumhur ulama, pendapat yang insya Allah lebih sahih, korban hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tapi maksud dari hadis ini itu artinya nggak pantas kamu gitu loh. Sama Allah sudah dikasih rezeki setahun penuh loh. Bisa makan daging kambing, makan steak, makan daging ayam, daging ikan. Masuk disuruh nyembelih kambing satu setahun sekali tok loh. Masuk nggak mau kan gitu. Ya, ini dalam rangka bentuk syukur kepada Allah. Maksudnya tahu dirilah kita. Ya. Jadi ini harus dipikirkan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau tadi pembahasannya seputar orang yang mampu, Ustaz. Kalau kita membahas kebalikannya yang nggak mampu ini, Ustaz. Lah, ini apakah mereka ini yang punya keinginan untuk berkorban, namun dalam kondisi finansialnya belum mampu, apakah bisa mendapatkan pahala yang serupa atau ada cara lain, Ustaz, supaya biar bisa tetap
beramal di momen ini? Ya. Kalau pahala persis 100% seperti yang berkorban mungkin tidak ya. Tapi minimal yang bisa dia dapatkan adalah namanya pahala niat. Pahala niat, Masya Allah. Jadi ya Allah, seandainya aku punya duit nih, saya aku akan berkorban seperti fulan. Tapi beneran ya Ustaz ya? Iya, dia dapat pahala tapi pahala niat. Pahala niat, Masya Jelas Allah. berbeda dengan yang diamalkan. Tapi alhamdulillah dapat. Ini menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang bisa dia lakukan adalah ikut serta. Ya, jadi sudah nggak korban, nggak gabung lagi, apa nyembelih apa? Panitia itu. Nggak ikut motong-motong daging. Ini namanya syiar. Ya, syiar itu hendaknya diramaikan oleh kaum muslimin. Jadi kalau dia qadarullah belum bisa termasuk yang menyembelih kambing, minimal ikut serta. Masya Allah. Ikut serta meramaikan syiar ini di kalangan kaum muslimin. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah, sebuah pemaparan yang bagus sekali untuk kita persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama yang mau berkorban pada tahun ini. Bisa terapkan simak tips-tips dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Demikian, kita bertemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.